Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sahabat-sahabat sekalian, mohon izin kembali saya menyampaikan, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mengenang jasa-jasa ibunda kita semua. Tema yang akan sampaikan adalah 10 keutamaan ibu di dalam Islam. Dari 10 keutamaan ibu, yang pertama adalah orang yang paling berhak diperlakukan terbaik di dunia ini adalah ibu. Bukan presiden, bukan orang kaya, bukan atasan kita dan lain sebagainya yang dimuliakan di dunia. Tapi yang harus diperlakukan terbaik adalah seorang ibu. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasul. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sohbati, qala ummuka thumma man ya Rasulullah, qala ummuka thumma man ya Rasulullah, qala ummuka thumma man ya Rasulullah, qala ummuka. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku perlakukan terbaik di dunia ini? Maka Rasul menjawab, ibumu nak. Selanjutnya siapa ya Rasul? Ibumu. Selanjutnya siapa ya Rasul? Ibumu. Selanjutnya siapa Rasul? Baru keempat kalinya, summa abu, baru bapakmu. Ibu disebut 3 kali lebih banyak daripada bapak. Para ulama mensurah karena memang bapak tidak bisa melakukan 3 hal. Ya, 1 tidak bisa mengandung, 2 tidak bisa melahirkan, ketiganya tidak bisa menyusui. Maka ibu lebih utama dari bapak. Maka orang yang harus diperlakukan terbaik di dunia ini adalah ibu. Yang nomor kedua, hatta nama Allah dipinjamkan kepada anatomi di tubuh ibu kita. Apa itu? Rahim. Rahim itu tentu diambil dari kata rahim, ya identik dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa rahim sampai dipinjamkan ya nama Allah kepada anatomi tubuh ibu? Karena rahim adalah pengejawantahan daripada kasih sayangnya Allah di muka bumi ini lewat seorang ibu. Hatta seorang singa yang buas pun tidak akan dia memangsa anaknya sendiri. Hatta mungkin keledai yang bodoh pun ketika ada bayi pun dia mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Itulah ibu. Mau hewan, mau manusia, ibu memang pengejawantahan rohimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang ada makhluk lain yang pula dipinjami nama Allah saking pengasihnya kepada sesama, yaitu baginda Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Rauf dan rahim itu disifati kepada Nabi, dipinjami oleh Allah untuk baginda Nabi, karena pengejawantahan rohimnya Allah di muka bumi ini adalah rahmatan lil alaminnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 10 keutamaan ibu adalah nomor ketiga, yaitu doa yang paling mustajab adalah doa ibu. La hijaba bainas sama'i wal ard, tidak ada aling-aling, alang-alang penghalang antara bumi dan langit, tembus menggetarkan aras Allah. Doa siapa itu? Doa ibu kepada anaknya, doa ibu yang ridha kepada anaknya. Salah satu da'wat mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang mustajab, yaitu doa orang tua yaitu ibu, dan doa musafir, dan doa orang yang dizolim. Maka saya heran banyak orang yang datang ke kiai ini, ke ustadz itu, apalagi nauzubillah sampai datang ke dukun untuk dapat ini itu, ya minta doakan ini itu, padahal ada seseorang sosok yang doanya mustajab, dan kalau dipanjatkan dengan berangkat dari keridhaan hatinya, maka bisa menggetarkan aras Allah. Mustajab doanya siapa? Doa ibu untuk anaknya. Masya Allah. Dan yang nomor keempat, 10 keutamaan ibu adalah kunci surga ada di ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang nomor kelima, kunci ridho Allah itu ada di tangan ibu.
Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada keriduan orang tua, khususnya ibu, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua, terutama ibu. Maka mimpi ingin ridho Allah kalau mengecewakan orang tua, mimpi mendapat ridho Allah kalau menyakiti orang tua, mimpi ingin mendapati ridho dan surganya Allah kalau melukai orang tua. Yang nomor ke-6, keutamaan ibu adalah amal buruk semuanya akan dibalas di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Itu kontan di dunia akan dibalas oleh Allah. Tidaklah seseorang yang menyakiti orang tuanya, khususnya ibu, dia tidak akan mati dulu kecuali dia harus mencicipi azabnya di dunia. Isnani yu'ajiluhumullahu fid dunya adzaban, az-zani wal uquq lil walidain. Ada dua perkara yang balasannya didahulukan di dunia, yaitu satu pezina. Maka HIV atau AIDS itu belum ada obatnya sampai sekarang. Kenapa? Pezina dibalas dulu di dunia. Dan yang kedua adalah wal uquq lil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan mati kecuali harus mencicipi dulu azab di dunia oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih tragis dan mengerikan, azabnya bukan oleh orang lain dibalasnya, tapi oleh anak sendiri. Kalau ada orang yang berani mengatakan kepada orang tua, maka anaknya nanti akan mencaci maki dia, dasar kolot, dasar segala macam. Kalau ada orang yang menyakiti orang tua, mencaci maki orang tua, maka nanti ditampar oleh anaknya sendiri. Kalau ada orang yang berani menampar, memukuli orang tua, nauzubillah, mungkin balasannya nanti dia nauzubillah dibunuh oleh anaknya. Maka hati-hati yang pernah melukai, menyakiti orang tua, karena mungkin nanti diazabnya, dibalasnya oleh anak kita sendiri. Yang nomor ke-7, mengundang laknat Allah jika mendurhakai orang tua. La'anallah man sabba ummah wa la'anallah man sabba abah. Allah melaknat orang yang membentak ibunya, dan Allah melaknat orang yang membentak bapaknya. Maka hati-hati akan mengundang laknat Allah. Dan yang nomor ke-8, keutamaan ibu adalah pesan khusus oleh Allah untuk manusia. Pesannya khusus. Kalimatnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amain anishkur li walidayki ila akhirih. Di surah Luqman ayat 14 bahwa jelas kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, wabil khusus ibunya yang hamalat, mengandungnya, gitu ya. Selanjutnya juga menyusui, melahirkan, dan detail disebut jasa-jasa ibu di dalam Al-Quran. Masya Allah. Dan yang ke-9, ada 3 hal dalam Islam yang salah satunya tidak sah kecuali harus dilakukan dua-duanya, gitu ya. Kalau kita melakukan hanya satu, enggak dua, itu tidak sah. Mana? 1, atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah tidak sah kalau tidak taat kepada Rasul. Yang nomor kedua, tidak sah salat kalau tidak zakat, gitu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Maka di sini jelas tidak sah syukur kita, ibadah kita kepada Allah kalau kita tidak syukur kepada orang tua, tidak berterima kasih kepada orang tua, dan tidak berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Dan yang ke-10 terakhir, bahwa sehebat apapun kita bisa membalas orang tua dengan materi dan lain sebagainya, demi Allah itu tidak akan bisa membayar kebaikan orang tua. Suatu ketika Utsman bin Affan dengan lantang mengatakan, jasa ibu bapak nggak mungkin dibalas oleh kalian. Tapi ada yang ngacung, saya sudah membalasnya. Saya 15 tahun diurus oleh ibu saya, tapi ketika saya 15 tahun ibu saya stroke dan saya ngurus ibu saya 20 tahun. Jadi saya diurus 15 tahun, tapi ibu saya diurus oleh saya 20 tahun. Jadi ibu masih punya hutang ke saya 5 tahun. Utsman bin Affan tiba-tiba memanggil pemuda itu, ta'al, kesini kamu. Saya mau nanya ke kamu, ibumu ngurus kamu 15 tahun nunggu apa? Orang itu menjawab dengan berat, ya tentu ibu menunggu sehat, kuat, mandiri, sukses. Sekarang jawab, kamu mengurus ibumu ketika sudah tidak diharapkan sembuh nunggu apa? Tiba-tiba orang itu pun menangis. Ya karena sudah tidak diharapkan sembuh, saya nunggu ibu meninggal saja. Maka itulah bedanya. Mungkin secara kuantitas betul kamu lebih lama, tapi secara kualitas nggak mungkin dibalas jasa ibu. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian pendengar Kultum ini,
Mari kita semua mengenang ibu kita yang ibu bapaknya sudah meninggal. Kirimi dengan doa, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang masih ada, mari kita berjanji untuk berbakti di sisa usianya. Mari kita sama-sama mendoakan dan berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan yang dimana jadi titik balik kita untuk menghabiskan sisa usia dengan berbakti kepada orang tua mumpung masih ada, dan yang sudah tiada mari kita jangan lupakan untuk mendoakannya dan berwakaf bersodakoh atas namanya, insya Allah mengalir ke alam barzahnya. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.